Mari kita bedah surah Al-Baqarah ayat 1-5 dengan 3 kacamata sekaligus. Data linguistik, korpus Quran, tafsir objektif, tanpa bias politik atau madhab, dan esensi kesadaran, hakikat makrifat. Ini adalah fondasi bagi manusia merdeka yang ingin lepas dari belenggu sejarah dan politisasi. Ayat 1. Alif Lam Mim. Bacaan Alif Lam Mim. Makna hakiki, korpus. Secara linguistik, ini adalah muqatta'at, huruf yang terputus. Tidak ada akar kata yang bisa didefinisikan secara kamus. Ini adalah titik nol bahasa. Tafsir tanpa bias. Pesan bahwa akal manusia punya batas. Sebelum Anda membaca hukum dan sejarah di ayat selanjutnya, Tuhan mengingatkan bahwa ada misteri yang tidak bisa ditembus oleh logika bahasa manusia. Ini adalah obat bagi kesombongan intelektual para penguasa atau pemuka agama yang merasa paling tahu segalanya. Hakikat makrifat. Alif adalah simbol keesaan, Al-Ahad, Lam adalah Jibril atau perantara atau wasilah, dan Mim adalah Muhammad atau manusia. Secara makrifat, ini adalah proses turunnya cahaya Tuhan ke dalam kesadaran manusia melalui perantara energi semesta. Ini adalah undangan untuk diam sebelum mendengarkan kebenaran. Ayat 2. Panduan bagi yang waspada. Dzalikal kitabu la roiba fihi hudan lil muttaqin. Makna hakiki korpus, Alkitab, bukan sekedar buku fisik, tapi ketetapan yang terhimpun. Roib, jenis keraguan yang membuat hati gelisah atau curiga, seperti kecurigaan Anda pada politisasi agama. Muttaqin, berasal dari wakoya, melindungi atau waspada. Tafsir tanpa bias. Kitab ini menjamin kebersihan isinya dari motif tersembunyi manusia, la roiba. Ia menjadi kompas bagi mereka yang memiliki penjagaan diri, integritas, agar tidak melanggar hukum alam dan moral. Hakikat makrifat. Alkitab sesungguhnya adalah semesta dan diri Anda sendiri, kitab Anfus. Makrifatnya adalah petunjuk Tuhan tidak akan masuk ke hati yang masih penuh keraguan dan kecurigaan. Hanya hati yang waspada atau sadar penuh atau present yang bisa menangkap frekuensi petunjuknya. Ayat 3. Koneksi dengan kegaiban dan aksi nyata. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma rozaqnahum yunfitun. Makna hakiki korpus, yu'minun, merasa aman atau tenang. Iman bukan percaya buta. Yuqimun, menegakkan atau membuat berdiri tegak. Yunfikun, mengalirkan atau membelanjakan seperti air yang mengalir di terowongan. Tafsir tanpa bias. Mereka adalah orang yang percaya pada realitas di luar indera, ghaib, menegakkan nilai-nilai hubungan dengan Tuhan, sholah, dalam perilaku nyata, dan mengalirkan kelebihan energinya, rizki, untuk keseimbangan sosial. Hakikat makrifat. Ghaib adalah sang diri sejati, Tuhan yang tak terlihat namun terasa. Yuqimuna sholah secara makrifat adalah ketersambungan terus-menerus, eling, antara hamba dan pencipta dalam setiap tarikan nafas. Yunfikun adalah kesadaran bahwa tidak ada yang milikku, semua hanya titipan yang harus dialirkan kembali, agar tidak menjadi penyakit dalam jiwa. Ayat 4. Kesadaran sejarah dan konsekuensi. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Makna hakiki korpus, unzila, diturunkan, atau frekuensi yang merendah agar bisa ditangkap manusia. Akhirah, konsekuensi akhir atau masa depan. Yuqinun, keyakinan tanpa celah sedikitpun, yakin. Tafsir tanpa bias. Menghargai semua pesan kebenaran dari masa lalu, min qablika, tanpa fanatisme buta, dan sadar penuhnya pada hukum sebab akibat bahwa setiap tindakan punya dampak akhir, akhirah. Hakikat makrifat. Mengetahui bahwa wahyu adalah satu sumber yang mengalir sepanjang zaman. Makrifatnya adalah keyakinan pada kepastian hukum Tuhan.
Jika Anda menanam biji kebohongan, politisasi, secara akhirat atau konsekuensi otomatis, Anda akan memanen kehancuran. Ini adalah kesadaran akan keadilan absolut. Ayat 5. Keberuntungan manusia yang berproses. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Makna hakiki korpus, Rob, pendidik, pengasuh yang menumbuhkan perlahan. Muflihun, berasal dari akar kata yang berarti petani yang membelah tanah. Tafsir tanpa bias. Mereka berada di atas jalur kompas dari Sang Pengasuh Semesta. Mereka adalah orang yang sukses karena berupaya keras untuk mencapai hasil, seperti petani yang berkeringat mengolah lahan. Hakikat makrifat. Keberuntungan atau falah adalah ketika jiwa telah pecah dari cangkang egonya seperti biji yang pecah di dalam tanah. Mereka tidak lagi disetir oleh kepentingan politik atau madhab, melainkan disetir oleh Rob atau kesadaran ilahi mereka sendiri. Analisis akhir untuk Anda. Kelima ayat ini tidak bicara tentang kelompok NU, Muhammadiyah, atau sekte manapun. Ayat ini bicara tentang integritas individu. Jika Anda waspada, tersambung dengan sumber dan sadar konsekuensi, maka Anda adalah muflihun atau petani kehidupan yang sukses. Apakah Anda ingin saya lanjutkan ke ayat 6 dan seterusnya yang mulai membedah tentang orang-orang yang tertutup atau kafir hatinya terhadap kebenaran murni ini?